Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ini bilkhair, alhamdulillah. Mana kabarnya hari ini? Baik. Ya, masih semangat untuk belajar? Masih. Mana semangatku? Ini semangatku. Bagus. Ya, sebelum kita belajar lebih terdahulu kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk, sebelum kita belajar bersama-sama, kita nyanyi lagu Indonesia Raya supaya kita punya sikap nasionalis terhadap negara tercinta Indonesia. Dan berdirilah dengan usul 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hendaknya saling menghargai. Oke, sebelum Pak Guru menjelaskan, ya, Pak Guru mau ngasih pertanyaan. Mengapa masih ada orang yang enggan untuk saling menghargai? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Salah, nggak apa-apa. Ya, ya ada yang bisa menjawab. Dari itu nanti buat tugas bersama-sama ya. 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 Oke. Apa tadi pertanyaannya Pak Guru? Mengapa masih ada orang enggan saling menghargai? Ya. Sekarang perhatikan. Saling menghargai itu seperti apa sih? Pengertian sikap saling menghargai itu seperti apa? Ya. Jadi sikap saling menghargai itu adalah sebuah sikap yang seharusnya sudah tertanam dalam jiwa manusia. Manusia siapa, Pak? Manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang. Kenapa? Karena manusia dibekali oleh Allah hati, akal, dan nafsu, bahkan diberi perasaan. Sehingga perasaan inilah bisa digunakan untuk bersosialisasi, untuk
berteman sebagai makhluk sosial. Kita tahu semua bahwasanya manusia adalah makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan kepada yang lain. Dengan adanya saling menghargai atau sikap saling menghargai ini, terciptalah kehidupan manusia yang damai, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang rukun. Tidak terjadi pertengkaran, tidak terjadi pertikaian. Inilah pentingnya sikap saling menghargai, terutama atau lebih-lebih di negara kita Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang lengkap. Lengkap apanya, Pak? Lengkap apa saja? Makanannya lengkap, betul? Ya, siapa yang suka, yang tahu makanan khas Indonesia? Apa saja? Sate, mau nggak tahu? Nah, apa? Nasi liwet, betul. Rendang, apa lagi? Nasi sama dengan nasi liwet, ya, itu dari makanan. Terus kita lihat dari agama, banyak sekali di Indonesia. Ya, ada 5 yang diakui di negara kita agama. Yang pertama agama Islam. Yang semangat dong. Yang pertama agama Islam. Yang kedua agama Kristen. Yang ketiga agama Hindu. Yang keempat agama Buddha. Yang kelima agama Konghucu. Ya, inilah negara kita yang hebat. Meskipun agamanya banyak, sukunya banyak, ya kan? Bahasa daerahnya banyak, tapi tetap hidup damai, rukun. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mempunyai sikap saling menghargai. Seandainya dengan keberagaman yang banyak ini, ya, sikap saling menghargai ini sudah hilang, ya, dari manusia warga Indonesia, mungkin Indonesia sudah porak-porak, apa namanya, hancur, ya, tercerai-berai. Ya. Kalian nggak tahu kan berita di TV negara mana? Ya, negara Timur Tengah banyak sekali pertempuran, ya, peperangan, ya, darah bercucuran. Itu karena kurang meningkatkan sikap saling menghargai, tidak menghargai perbedaan. Oke, sampai di sini cukup paham? Paham tuh? Fahimna. Semangat dong. Paham tuh? Fahimna. Ya, kira-kira kalau masih ada yang belum paham, boleh bertanya, ya. Siapa yang bertanya nomor 1? Tunjuk jari. Saya, Pak. Ya, berdiri. Saling menghargai bisa dilakukan di mana saja, Pak. Coba yang keras, ulangi. Saling menghargai bisa dilakukan di mana saja, Pak. Oh ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, ya. Hamna, Hamna bertanya, sikap saling menghargai itu bisa dilakukan di mana saja, Pak? Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, Di mana saja. di mana saja. Ya, itu jawaban yang simpel. Bisa dilakukan di mana, Pak? Di mana saja. Ya, itu jawaban yang cerdas, simpel, dan selesai sudah. Ya. Bisa dilakukan di mana saja, Pak? Ya. Bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Yang kedua, bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Bisa dilakukan ketika bermain dengan teman-teman. Bisa
bisa dilakukan ketika berdiskusi kelompok atau tugas kelompok. Jadi sikap saling menghargai itu bisa dilakukan di mana saja ketika kita melakukan perbuatan dengan orang lain. Baik, Bu? Ada yang bertanya lagi? Silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan berdiri yang keras. Apa manfaat saling menghargai? Kurang keras. Apa manfaat saling menghargai? Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Pertanyaan yang kedua adalah apa manfaat sikap saling menghargai? Jelas, manfaatnya sangat banyak sekali. Seperti Pak Guru yang tadi jelaskan. Masih ada yang ingat? Satu manfaatnya apa? Hidup menjadi damai. Dua, hidup menjadi rukun. Hidup menjadi rukun. Ketiga apa lagi? Hidup menjadi harmonis. Ya. Jadi persatuan dan kesatuan tetap terjalin karena masih ada sikap saling menghargai. Manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, cukup paham? Nah, yuk ada pertanyaan lagi untuk jari. Pak. Ya. Pak, ngorok-ngorok orang Kristen itu dosa. Apa? Ngorok-ngorok. Ulangi yang keras. Pak, ngorok-ngorok orang Kristen itu dosa. Oh, mengolok-ngolok. Oh, tadi kirain Pak mengorok-ngorok. Ngorok-ngorok. Ini ya, mengorok-ngorok ya. Oke, bagus sekali. Terima kasih pertanyaannya. Pak, mengolok-ngolok teman yang agamanya Kristen boleh enggak, Pak? Enggak. Jelas. Itu adalah perbuatan tercela yang dilarang oleh negara. Bahkan agama Islam kita sendiri tidak membolehkannya, melarang. Dan itu dosa apa tidak, Pak? Jelas dosa, meskipun beda agama. Contoh, bilang begini juga tidak boleh, bahaya. Namun ini kan sekarang orang Islam ya. Ya, orang Islam kan di dalam Al-Quran dijadikan masuk surga. Ya. Kemudian kamu bertemu dengan teman kamu yang agamanya Kristen, terus kalian bilang, kamu nanti masuk neraka. Yang masuk surga itu hanya agama Islam. Ngapain kamu meluk agama Kristen? Bilang begitu itu tidak boleh, dilarang agama Islam. Karena kita tidak tahu dia yang kamu olok-olok itu nanti ketika meninggal dalam keadaan Islam atau tetap Kristen. Jangan-jangan ketika umur 50 dapat hidayah akhirnya masuk Islam. Padahal dulunya kamu olok-olok masuk neraka, oh ternyata masuk Islam. Otomatis kan jatahnya masuk surga. Sedangkan kita sekarang yang umat Islam mengaku pasti masuk surga, kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti setelah umur 40 ke atas, kita tergoda setan. Ya, ada orang Kristen mengiming-imingi harta benda yang banyak, tapi syaratnya harus masuk Kristen. Kamu tergoda, nggak jadi masuk surga kan? Nah, makanya saling menghargai itu penting sekali. Ya, belum tentu orang yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita. Oke. Sampai sini sudah paham? Masih ada pertanyaan lagi? Pak, Ya. ciri-ciri orang yang mempunyai sikap menghargai setiap apa? Ulangi yang keras. Ciri-ciri orang yang punya sikap menghargai setiap apa? Oh ya, terima kasih. Ciri-ciri orang yang mempunyai sikap saling menghargai. Ya, sebelum aku jawab tentunya pendapat kalian dulu. Kira-kira cirinya orang yang punya sikap menghargai itu seperti apa?
Coba jawab biasa. Tidak menjelek-jelekan agama. Bagus. Ayo, seperti apa ya orang yang punya sikap saling menghargai itu orangnya kayak apa sih? Ciri-cirinya. Gak apa-apa, soalnya gak apa-apa. Di rumah. Di rumah, ya keras. Di rumah. Dua, di mana? Di sekolah. Ketiga di mana? Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Ya. Oke, terus kemudian ciri-ciri orang yang punya sikap saling menghargai itu apa saja? Satu, rendah hati. Dua, tidak suka mengolok-olok. Tiga, Tidak membeda-bedakan agama. tidak membeda-bedakan agama. Ya, terus apa lagi kira-kira? Menghargai pendapat orang Lain. ya. Sampai di sini sudah cukup ya. Untuk menghilangkan kejenuhan, yuk kita nyanyi bareng pada 5. Tinggal empat, ku pegang erat-erat. Yeay ya. Pertemuan kali ini kita cukupkan sekian ya, kita baca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.